Oke, salam Bapak Ibu. Apa Salam. kabar malam hari ini? Luar biasa. Dengan tema orang percaya harus waspada. Ya, waspadalah kata Bang Napi. Oke, yuk kita sambil menunggu teman-teman, kita naikkan pujian. Ini atas kasih dan anugerah-Mu, kekuatan yang telah Kau limpahkan bagi kami, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan di mana malam hari ini kami masih ada sehat, tidak kurang satu apapun. Kami percaya kuasa Roh-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Sungguhnya bersyukur buat kebaikan. Sebab itu malam hari ini kami menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Berkati teman-teman kami yang belum sempat bergabung, mungkin dalam setiap kesibukan aktivitas yang lain. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap aktivitasnya, kegiatan-kegiatan apapun yang saat ini sedang mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan, Kau seperti menyertai kami malam hari ini, demikian juga Engkau menyertai mereka semuanya. Terima kasih, kami mau bersyukur, kami memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita satu bantu naikkan syukur. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali katakan, ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kita naikkan pujian dari awal, aku naikkan syukur padamu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan
namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, ya Tuhan, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, ya Tuhan, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, ya Tuhan, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, ya Tuhan, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, ya Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Ku naikkan syukur kepadamu, ku sembah sujud di hadapanmu. Sebab kaulah Raja, kaulah Tuhan, kau Allahku. Terpujilah Engkau, ya Allah, yang berdaulat, kau Allah yang berkuasa. Kuasamu kau nyatakan bagi kami, kuasamu bekerja di dalam kami. Ku puji, ku sembah, ku tinggikan Engkau selamanya. Terpujilah Engkau Yesus di tempat yang maha tinggi. Namamu diagungkan, namamu dimasyurkan, namamu yang berkuasa kami tunjuk. Terima kasih Tuhan buat karyamu yang ajaib dan besar di sepanjang hidup kami. Sungguh tiada yang seperti Engkau, tiada yang menyamaimu. Besar dan ajaib Engkau Tuhan, nyata dan benarlah segala jalan-jalan-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih, oh Tuhanku. Bagimu kemuliaan, bagimu pujian kami naikkan. Terima kasih Yesus.
terima kasih. Kau yang pimpin hidupku, Kau yang pimpin setiap langkah-langkah kami, sehingga kami ada hari ini. Semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karya Roh-Mu Tuhan yang menuntun dan membimbing kami. Haleluya, glory. Terima kasih Bapa, ku bersyukur selalu bagimu Tuhan Allah dan Rajaku. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk belajar dari firman-Mu. Kami tahu belajar firman-Mu adalah hal yang paling penting dalam hidup kami karena kami akan mengenal Engkau. Dan hari ini terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan firman-Mu agar kami waspada terhadap segala sesuatu yang akan meruntuhkan iman kami. Dan agar semuanya yang kami lakukan dapat menjadi murid sejati. Tuhan Yesus, hari ini pimpinlah mulut hati hamba dan juga bukalah jiwa teman-teman agar dapat belajar dari hal ini dan akan memberkati kehidupan kita sampai bertemu Engkau kembali yang kedua kali. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami dari pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini akan baik sekali. Kita akan belajar tentang waspada. Oke, langsung aja saudara. Jadi 2 minggu lagi kita akan belajar tentang apologetik. Tunggu ya. Oke, jadi ini adalah masih ada pertanyaan dan jawaban. Oke lah, kita mulai aja. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus mungkin tidak menyadarinya. Kita juga kadang-kadang tidak menyadarinya. Tetapi mereka berada dalam bahaya besar. Salah satu alasannya mereka dikelilingi oleh kerumunan besar orang yang perhatian utamanya bukanlah mendengar kebenaran rohani, melainkan melihat Yesus melakukan mujizat atau memenuhi kebutuhan pribadi. Oke. Pada saat yang sama, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berkomplot melawan Yesus dan berusaha menyingkirkannya. Jerat popularitas dan rasa takut akan manusia telah membawa kehancuran lebih dari satu hamba Tuhan. Ya, ini penting terutama juga bagi hamba Tuhan. Dalam Lukas 12, Lukas mencatat 5 peringatan dari Tuhan kita. 4 peringatan ini harus diindahkan oleh umat Allah saat ini jika ingin menjadi murid yang setia. Dan peringatan kelima harus diindahkan oleh dunia yang terhilang. Saudara, yang pertama adalah waspadalah terhadap kemunafikan. Kedua, waspadalah terhadap ketamakan. Yang ketiga, waspadalah terhadap kekhawatiran. Yang keempat, waspadalah terhadap kecerobohan. Yang terakhir adalah untuk orang-orang yang belum percaya atau dunia terhilang, waspadalah terhadap kebodohan rohani. Saudara, dari 5 ini yang paling parah apa saudara? Kebodohan rohani, saudara. Kita mulai masuk bagian pertama tentang kemunafikan. Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atap-atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh tubuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seorang pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara, yang pertama, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang ingin menjadi murid sejati, waspadalah terhadap kemunafikan. Kata munafik berasal dari kata Yunani berarti aktor, orang yang memainkan peran. Ada orang munafik di setiap lapisan masyarakat, orang-orang yang mencoba membuat orang lain terkesan untuk membunyikan jati diri mereka yang sebenarnya. Dalam kehidupan Kristen, seorang munafik adalah seorang yang mencoba tampil lebih rohani daripada yang sebenarnya. Orang ini tahu mereka berpura-pura dan berharap tidak akan ketahuan. Kehidupan Kristen mereka hanyalah sandiwara yang dangkal. Mudah untuk memahami mengapa Yesus memberikan peringatan ini pada saat tertentu. Para murid mulai mungkin tergoda untuk mendapatkan popularitas dengan menyenangkan orang banyak, atau menghindari masalah dengan menyenangkan ahli Taurat dan orang Farisi. Kita semua ingin disukai orang, tetapi tampaknya mudah untuk memainkan peran yang ingin kita dilihat orang lain. Bagaimana kita dapat menjauhkan kemunafikan dari kehidupan kita? Pertama, kita harus memahami apa itu sebenarnya kemunafikan. Yesus membandingkannya dengan ragi, sesuatu yang dikaitkan oleh setiap orang Yahudi dengan kejahatan. Paulus juga menggunakan ragi untuk melambangkan dosa. Seperti ragi, kemunafikan dimulai dari sangat kecil, tetapi tumbuh dengan cepat dan diam-diam. Saat bertumbuh, ia akan menginfeksi seluruh pribadi. Kemunafikan melakukan terhadap ego seperti ragi terhadap adonan roti. Egonya digelembungkan seperti ragi menggelembungkan adonan roti. Dan kita sendiri sampai tidak tahu. Ya, ia menggelembungkan. Segera kesombongan mengambil alih dan karakter orang memburuk dengan cepat. Jika kita ingin menjauhkan kemunafikan dari hidup kita, kita harus menghindari kemunafikan yang sedikit. Nggak apa-apalah, saya ini biar nggak dilihat orang sedikit aja kok, nggak banyak. Tapi itu akan menggelembung, saudara. Kita harus menghindari sedikit ragi pertama itu. Begitu kita mulai berpura-pura, prosesnya akan berlangsung cepat dan semakin lama kita menunggu, semakin buruk hasilnya. Sir Walter Scott menulis, betapa kusutnya jaring yang kita jalin ketika pertama kali kita berlatih menipu. Jadi waktu berteman pun ya, kalau kita udah mulai munafik dan ketahuan, ya itu adalah akan kusut jaring kita. Nggak ketahuan pun akan kusut, saudara. Karena kita pertama kali menipu, seterusnya kita akan menipu terus menerus. Ya. Dan yang kedua, kita udah tahu munafik apa, dan di sini dikatakan kemunafikan itu bodoh dan sia-sia. Mengapa? Karena tidak ada yang benar-benar dapat disembunyikan. Yesus merujuk di sini terutama pada ajaran-ajarannya sendiri, tetapi prinsipnya berlaku untuk setiap bidang kehidupan. Ke-12 murid mungkin tergoda untuk menutupi atau mengkompromikan kebenaran agar orang banyak maupun orang Farisi tidak tersinggung. Tetapi kebenaran Allah itu seperti terang, bukan ragi. Tidak boleh disembunyikan. Kalau mau khotbah yang benar, khotbah aja saudara, gak usah takut. Kebohongan orang munafik suatu hari akan terungkap. Jadi mengapa terus berpura-pura? Biarlah terangmu bersinar. Nah, kita harus memahami apa yang menyebabkan kemunafikan. Yesus menyebutkan takut 5 kali dalam ayat-ayat ini. Takut akan manusia, takut gak disayang, takut nanti diapain ya. Jadi dia mengajarkan kita bahwa penyebab dasar kemunafikan adalah takut akan manusia.
Jadi kalau orang udah takut akan manusia, nggak berani ngomong ini, nggak berani ngomong itu, udah pasti munafik, saudara. Ketika kita takut akan apa yang orang lain katakan tentang kita atau lakukan kepada kita, maka kita mencoba untuk mengesankan mereka agar mendapatkan persetujuan mereka. Jika perlu, kita bahkan akan berbohong untuk mencapai tujuan kita, dan inilah kemunafikan. Sayangnya, banyak ahli Taurat dan orang Farisi lebih mementingkan reputasi daripada karakter. Apa yang dipikirkan orang tentang mereka daripada apa yang Allah ketahui tentang mereka. Takut akan manusia selalu mendatangkan jerat, dan Yesus ingin murid-muridnya menghindari jerat itu. Obat munafik adalah nggak usah pikirin apa yang orang katakan atau dilakukan orang lain. Tetap hanya takut akan Tuhan. Takut akan Allah adalah takut yang akan mengalahkan segala ketakutan lainnya. Karena orang-orang benar-benar takut akan Allah tidak perlu takut akan apapun. Manusia hanya dapat membunuh tubuh, tetapi Allah dapat menghukum jiwa. Karena Dia adalah hakim terakhir dan dia menghakimi untuk selama-lamanya. Dan adalah logis bahwa kita menempatkan takut akan Allah di atas segalanya. Berani aja saudara. Allah kita mengenal kita dan peduli pada kita. Dia peduli pada burung pipit dan kita lebih berharga daripada mereka. Jadi, apa yang kita perlu takutin daripada manusia? Saudara, kita juga harus mengakui Kristus secara terbuka. Setelah kita melakukan ini, kita akan lebih mudah menjalani kebenaran dan menghindari kemunafikan. Bagaimana kita bisa takut kepada manusia ketika kita tahu bahwa Yesus Kristus mengakui kita di hadapan Bapa di surga? Tidaklah penting bahwa manusia memuji nama kita di bumi, tetapi yang penting adalah bahwa Allah mengakui kita di surga. Dan kita harus bergantung pada Roh Kudus. Yesus tampaknya bertentangan dengan dirinya sendiri. Dalam Lukas 12, dia menuntut kita agar secara terbuka mengakuinya. Tetapi dalam Lukas 12 ayat 10, dia mengatakan kita dapat berbicara menentang dia dan diampuni. Namun, jika kita berbicara menentang Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Jika itu benar-benar pengajaran dari Allah dan kita bilang itu dari setan, ya saudara, Anda akan susah untuk bertobat. Apakah ini berarti Roh Kudus lebih penting daripada anak Allah? Perhatikan bahwa pernyataan ini berhubungan dengan pelayanan roh di dalam dan melalui para rasul. Bangsa Yahudi menolak Allah Bapa ketika mereka menolak untuk menaati Yohanes Pembaptis dan bertobat karena Yohanes diutus oleh Bapa. Mereka menolak Yesus Kristus ketika mereka meminta Pilatus untuk menyalibkannya. Namun dosa itu dapat diampuni karena masih ada pelayanan Roh Kudus dari rasul-rasul waktu hari Pentakosta. Allah dengan sabar tidak langsung menghakimi bangsa itu. Sebaliknya Yesus berdoa bagi mereka saat ia tergantung di kayu salib. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian Allah mengutus Roh Kudus yang melayani melalui para rasul dan orang percaya lainnya di gereja. Inilah kesempatan terakhir bagi bangsa itu. Jika mereka menolak juga Roh Kudus, setelah mereka menolak Allah Bapa dan Yesus Kristus, tidak ada yang lain yang dapat mereka percaya. Dan mereka gagal karena menolak kesaksian dari Roh Kudus. Lukas 12 ayat 11-12 digenapi dalam pasal-pasal pertama kitab Kisah Para Rasul ketika pesan disampaikan kepada orang Yahudi. Dan ini termasuk orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Akhirnya, dosa nasional Israel yang ketiga adalah pelemparan batu terhadap Stefanus, orang yang di dalamnya ada Roh Kudus. Setelah pesan itu disampaikan kepada orang Samaria dan kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Perhatikan bahwa Stefanus berkata, "Kamu selalu menentang Roh Kudus." Saya tidak percaya bahwa dosa terhadap Roh Kudus dilakukan oleh zaman sekarang seperti yang dilakukan oleh Israel berabad-abad lalu. Saya percaya bahwa satu-satunya dosa yang tidak diampuni saat ini adalah penolakan terhadap Yesus Kristus. Roh Allah bersaksi melalui firman dan orang berdosa mungkin saja menolak kesaksian itu dan melawan Roh Kudus. Namun Roh Kudus juga bersaksi tentang Yesus Kristus. Jadi cara orang memperlakukan Roh Kudus adalah cara mereka memperlakukan anak Allah, saudara. Bagian kedua, waspadalah terhadap tamak. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara,
siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas engkau? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus kuperbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpal hasil tanahku? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, tamak itu banyak ruginya, saudara. Ya, pada titik ini, seorang pria di antara orang banyak menyela Yesus dan memintanya untuk menyelesaikan masalah keluarga. Para rabi diharapkan membantu menyelesaikan masalah hukum, tetapi Yesus menolak untuk terlibat. Mengapa? Karena dia tahu bahwa tidak ada jawaban yang dia berikan akan menyelesaikan masalah sebelumnya. Karena itu adalah masalah ketamakan di hati kedua bersaudara itu. Selama kedua pria itu tamak, tidak akan ada penyelesaian yang akan memuaskan. Kebutuhan terbesar mereka adalah mengubah hati mereka. Seperti banyak orang saat ini, mereka ingin Yesus melayani mereka, tetapi tidak menyelamatkan mereka. Mereka ingin Yesus itu membereskan problem mereka, tetapi bukan hati mereka. Ketamakan adalah rasa haus yang tak terpuaskan untuk mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi, dan sesuatu yang kita butuhkan agar benar-benar puas. Padahal waktu saya khotbah di hari Minggu, saya sudah tekankan bahwa yang benar-benar dapat memuaskan kita adalah air hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita cari yang lain, kita sedang menggali kolam yang bocor yang tidak dapat menampung air. Itu mungkin rasa haus akan uang, atau hal-hal yang dapat dibeli dengan uang, atau bahkan rasa haus akan kedudukan, jabatan, atau kekuasaan. Yesus menjelaskan bahwa kehidupan sejati tidak bergantung pada kelimpahan harta benda. Dia tidak menyangkal bahwa kita memiliki kebutuhan dasar. Ia hanya menegaskan bahwa kita tidak akan memperkaya hidup dengan memperoleh lebih banyak hal-hal ini. Mark Twain pernah mendefinisikan peradaban sebagai perkalian tak terbatas dari kebutuhan yang tidak perlu. Dan ia benar. Faktanya banyak orang Kristen terinfeksi ketamakan dan tidak menyadarinya. Mereka berpikir bahwa nasihat Paulus dalam 1 Timotius 6 hanya berlaku untuk orang kaya dan terkenal. Harusnya hamba Tuhan punya mobil yang bagus dong. Kalau tidak, hamba Tuhan itu tidak diberkati. Itu salah, saudara. Ya, diukur dengan standar hidup seluruh dunia. Sebagian orang percaya di Amerika memang orang kaya. Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk menyingkapkan bahaya yang mengintai dalam hati yang tamak. Saudara, selagi Anda membacanya, ujilah tanggapan Anda sendiri terhadap berbagai pengalaman petani ini. Bagaimana Anda menanggapi dilema petani kaya ini? Inilah seorang pria yang memiliki masalah kekayaan berlebihan. Jika kita berkata, saya sungguh berharap memiliki masalah itu, kita mulai menyingkapkan ketamakan di dalam hati kita. Jika tiba-tiba Anda mewarisi banyak kekayaan, apakah itu akan menimbulkan masalah bagi Anda? Ya, saudara. Mulailah banyak orang-orang yang akan menghabiskan uang Anda. Ya, bos hebat loh, minta dikit dong. Ya, bukan Anda yang memakainya, nanti orang-orang lain yang memakainya, saudara. Atau akankah Anda sekedar memuji Tuhan dan bertanya kepadanya apa yang Dia ingin Anda lakukan dengan uang itu? Ada bahaya bagi kemakmuran, saudara. Kekayaan dapat mencekik firman Tuhan dan menciptakan jerat dan godaan, dan memberi Anda rasa aman yang palsu. Orang berkata bahwa uang tidak memuaskan, tetapi uang memang memuaskan jika Anda ingin hidup pada tingkat itu. Orang yang hanya puas dengan hal-hal yang dapat dibeli dengan uang,
berada dalam bahaya besar, kehilangan hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Petani ini melihat kekayaannya sebagai kesempatan untuk menyenangkan dirinya. Ia tidak memikirkan orang lain atau Tuhan. Bagaimana Anda menanggapi keputusan orang kaya itu? Apakah Anda berkata itu bisnis yang cerdik? Simpanlah dan persiapkan untuk masa depan. Tetapi Yesus melihat keegoisan dalam semua yang dilakukan orang ini. Dan dia berkata bahwa itu bodoh. Filsafat dunia adalah jaga agar menjadi nomor satu. Namun Yesus tidak mendukung filosofi itu. Tentu saja tidak ada yang salah dengan mengikuti prinsip-prinsip bisnis yang baik atau bahkan menabung untuk masa depan. Yesus tidak menganjurkan pemborosan. Namun dia juga tidak menganjurkan keegoisan yang dimotivasi oleh ketamakan. Bagaimana Anda menanggapi keinginan petani ini? Anda dapat berkata, inilah hidup. Orang itu telah meraih kesuksesan, kepuasan, keamanan. Apalagi diinginkannya. Apa itu salah? Tetapi Yesus tidak melihat petani itu menikmati hidup. Dia melihatnya menghadapi kematian. Kekayaan tidak dapat membuat kita hidup ketika tiba saatnya kita mati. Juga tidak dapat membeli kembali kesempatan kita lewatkan saat kita memikirkan diri sendiri dan mengabaikan Tuhan dan sesama. Yesus menjelaskan bahwa hidup sejati tidak datang dari kelimpahan harta. Begitu pula kesuksesan atau kita pikir itu adalah security sejati. Orang ini memiliki pandangan yang salah terhadap hidup dan mati. Ia berpikir bahwa hidup berdasarkan Chen, dan bahwa kematian itu jauh. Pada tanggal 11 Maret 1856, Henry David Thoreau menulis dalam jurnalnya, orang terkaya adalah orang yang kesenangannya paling murah. Jadi kalau orang dengan uang sedikit dia bisa senang, itu paling murah, itu adalah orang terkaya. Kalau kita bisa puas hanya dengan Yesus Kristus, yang air hidupnya adalah cuma-cuma, itu adalah orang terkaya. Ia juga berkata, seseorang menjadi kaya sebanding dengan jumlah barang yang mampu ia tinggalkan. Terakhir, bagaimana Anda menanggapi kematian petani yang sombong itu? Kita cenderung berkata, sayang sekali orang ini meninggal tepat ketika ia memiliki segalanya. Betapa tragisnya ia tidak dapat menyelesaikan rencana-rencana besarnya. Namun tragedi terbesar bukanlah apa yang ditinggalkan orang itu, melainkan apa yang terbentang di hadapannya, kekekalan tanpa Allah. Orang itu hidup tanpa Allah dan mati tanpa Allah, dan kenyataannya kekayaannya adalah sebuah insiden di dalam hidupnya. Saudara, Allah itu tidak terkesan dengan uang kita. Kalau begitu, apa artinya menjadi kaya di hadapan Allah? Artinya dengan mengakui dengan penuh syukur bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah. Dan kemudian berusaha menggunakan apa yang Dia berikan kepada kita untuk kebaikan sesama dan kemuliaan Allah. Kekayaan dapat dinikmati dan digunakan pada saat yang bersamaan jika tujuan kita adalah menghormati Allah. Menjadi kaya di hadapan Allah berarti pengayaan rohani, bukan sekedar kenikmatan pribadi. Betapa tragisnya ketika orang kaya di dunia ini tetapi nantinya akan miskin di akhirat. Bagian ketiga, saudara, waspadalah terhadap kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan
kehendaknya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, supaya suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkannya ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, khawatir itu dosa. Dosa yang cukup besar, saudara. Karena khawatir itu berarti tidak percaya kepada Allah. Saudara, petani kaya itu khawatir karena ia memiliki terlalu banyak. Tetapi para murid mungkin tergoda untuk khawatir karena mereka memiliki tidak cukup. Mereka telah menyerahkan semua yang mereka miliki untuk mengikuti Kristus. Mereka hidup oleh iman dan iman selalu diuji. Kekhawatiran itu sangat merusak. Kata yang diterjemahkan khawatir dalam Lukas 12 ayat 12 ada dikoyak, saudara. Jadi kayak hati kita keinginannya lari ke kiri, tapi kenyataan lari ke kanan. Jadi hati-hati seakan-akan ditarik kedua arah yang berlawanan dan terkoyak. Atau dalam frasa pikiran yang bimbang. Atau saya dalam katakan mendua hati. Ya saudara. Berarti ditahan dalam ketegangan. Itu adalah gambaran sebuah kapal yang diombang-ambingkan badai. Kata khawatir dalam bahasa Inggris berasal dari kata Anglo-Saxon kuno yang berarti mencekik. Ya saudara. Mencekik. Kekhawatiran tidak hanya mengosongkan hari esok dari kesedihannya, kata Corrie ten Boom, ia mengosongkan hari ini dari kekuatannya. Hari ini kita harusnya happy, tapi karena takut besok makan apa, hari ini pun tidak happy. Ya saudara, kekhawatiran juga menipu. Kekhawatiran memberi kita pandangan yang salah tentang kehidupan, tentang dirinya sendiri dan tentang Tuhan. Kekhawatiran meyakinkan kita bahwa hidup itu terdiri dari apa yang kita makan dan apa yang kita kenakan. Kita begitu sibuk memikirkan sarana sehingga kita melupakan tujuan akhir, yaitu memuliakan Allah. Saudara, ada perbedaan antara mencari nafkah dan menjalani kehidupan. Kekhawatiran membutakan kita terhadap dunia di sekitar kita dan cara Allah memelihara ciptaannya. Allah menjadikan bunga-bunga indah dan Dia bahkan memberikan burung gagak yang najis yang tidak dapat mampu menabur atau menuai. Seharusnya Dia mampu memelihara manusia yang Dia telah beri kemampuan untuk bekerja. Yesus tidak menyarankan agar kita duduk diam dan membiarkan Allah memberi kita makan. Karena burung-burung sendiri bekerja keras untuk hidup. Sebaliknya Dia mendorong kita untuk percaya kepadanya dan bekerja sama dengannya dalam menggunakan kemampuan dan kesempatan yang Dia berikan kepada kita. Tetapi kekhawatiran bahkan akan membutakan kita terhadap dirinya sendiri. Kita dapat sampai pada titik di mana kita benar-benar berpikir bahwa kekhawatiran menghasilkan hal-hal baik dalam hidup kita. Ya, udah ini harus khawatir dong, masa kita nggak pikir ini? Wah, ya kan? Tapi ternyata kekhawatiran itu membutakan kita. Dalam Lukas 12 ayat 25, Yesus menunjukkan bahwa kekhawatiran kita tidak menambah 1 menit pun dalam hidup kita. Atau 1 inci pun pada tinggi badan kita. Kekhawatiran petani kaya tentu saja tidak memperpanjang hidupnya. Bukannya menambah hidup kita, kekhawatiran justru akan mengambil kualitas hidup kita. Orang bisa saja mengkhawatirkan diri mereka sendiri sehingga masuk rumah sakit atau ke liang kubur. Sekali lagi Yesus berargumen dari yang kecil ke yang besar. Jika Allah memberi makan burung, Ia pasti memberi makan anak-anaknya. Jika Ia memperindah tanaman tumbuh suatu hari dan ditebang pada hari berikutnya, Ia pasti akan memberikan pakaian kepada umatnya sendiri. Masalahnya bukanlah kuasanya yang kecil, karena Ia dapat melakukan apa saja. Masalahnya adalah iman kita yang kecil. Saudara, kekhawatiran itu juga merusak. Kekhawatiran menghalangi kita untuk bertumbuh dan membuat kita seperti orang-orang belum diselamatkan di dunia. Singkatnya, kekhawatiran itu bukanlah hal yang bersifat Kristen, bukanlah sifat orang Kristen. Kekhawatiran adalah dosa. Bagaimana kita bersaksi kepada dunia yang terhilang dan mendorong mereka untuk beriman kepada Yesus Kristus jika kita sendiri meragukan Allah dan khawatir? Bukankah tidak konsisten untuk mengkhotbahkan iman namun tidak mempraktekannya? Almarhum pendeta Senat Amerika Serikat Peter Marshall pernah berdoa agar bisul tidak menjadi lambang iman kita. Terlalu sering memang demikian. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Langkah pertama adalah menyadari bahwa Allah mengetahui kebutuhan kita
sehingga kita dapat percaya kepadanya untuk memenuhinya. Saya kalau berdoa kepada Tuhan, saya tidak pernah berdoa, Tuhan, saya nggak ada mobil, saya pengen laptop yang bagus, saya pengen komputer yang ini. Seketika Tuhan, saya sudah melayanimu. Saya tidak pernah doa begitu. Saya berdoa untuk perubahan hati saya dan diberikan iluminasi akan firman Tuhan. Kenapa saya tidak pernah berdoa tentang berkat? Karena saya tahu Tuhan telah menyediakan berkat bagi saya. Ya. Kita adalah domba dalam kawanan kecilnya, anak-anak dalam keluarganya, dan hamba dalam kerajaannya. Dan dia akan memastikan bahwa kebutuhan kita terpenuhi sepenuhnya. Merupakan kerelaannya untuk memberikan kita kerajaannya. Jadi, bukankah dia akan memberi kita segala sesuatu yang kita butuhkan? Namun kesenangan Allah adalah dan harta kita harus berjalan beriringan. Kita harus memandang bumi dari sudut pandang surga dan memastikan bahwa kita mengutamakan kerajaan Allah dalam segala hal. Pertanyaan utamanya adalah, di manakah hatimu berada? Jika hati kita tertuju pada hal-hal duniawi yang fana, saudara, maka kita akan selalu khawatir. Tetapi jika kita tertuju pada hal-hal kekal, maka damai sejahtera Allah akan memelihara pikiran dan hati kita. Kita harus bersantai dalam hal-hal barang dunia. Santai aja lah, nabung dulu barusan kita beli. Ya, nggak usah. Kalau tidak, kita nanti akan melakukan hal-hal yang tidak benar untuk mendapatkan barang-barang dunia itu. Cukupkanlah dengan penghasilanmu. Dan bahkan rela menjual apa yang kita miliki demi orang lain. Memiliki barang tidaklah salah selama barang-barang itu tidak menguasai kita, saudara. Bagian keempat adalah hati-hatilah dengan kecerobohan. Lukas 12 ayat 35-53. Hendaklah pinggangmu tetap ikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Istilahnya jangan sembarangan, jangan ceroboh. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu siap sedia, jangan ceroboh, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan kamikah yang kau masukkan dalam perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat tuannya menjadi kepala atas semua hambanya dan memberikan makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Ini untuk umat Allah, untuk hamba Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, ia lalu mulai memukul hambanya laki-laki, hamba-hambanya perempuan, makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan mendapatkan banyak pukulan. Tetapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pedang, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 atau 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan,
ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anak perempuannya dan anak perempuannya melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ya saudara, jangan ceroboh, jangan kompromi, ya. Tetap pada Yesus dan tetap menantikan Yesus. Jangan putus asa, jangan tawar hati, ya. Yesus mengalihkan penekanan akan kekhawatiran masa kini menjadi kewaspadaan tentang masa depan, yaitu kita jangan ceroboh, jangan sembarangan. Tema-tema dalam Lukas 12 semuanya saling berkaitan, karena salah satu cara terbaik untuk menaklukkan kemunafikan, ketamakan, dan kekhawatiran adalah seorang yang dengan siap menantikan kedatangan Tuhan kembali. Ketika Anda hidup dalam konteks masa depan, hal-hal duniawi itu sulit menjerat Anda. Anda fokusnya udah Tuhan, karena Anda mempunyai iman. Dan dalam bagian ini, Yesus menjelaskan bagaimana kita dapat bersiap-siap untuk kedatangannya kembali. Pertama adalah menunggu dan berjaga-jaga. Dia pakai perumpamaan perkawinan Yahudi, saudara. Pernikahan Yahudi yang diadakan pada malam hari, para hamba mempelai pria itu harus menunggu tuan mereka pulang bersama mempelai wanitanya. Sang suami tentu saja tidak ingin terus-menerus menunggu di pintu bersama mempelai wanitanya. Dia akan pulang. Tetapi para hamba harus memastikan bahwa mereka siap untuk bekerja. Dengan jubah mereka terselip di balik ikat pinggang dia, suatu hari harus dipakai. Sehingga mereka bebas bergerak. Namun hal yang luar biasa dalam kisah ini bahwa ketika mereka menerima pengantin pria, maka sang tuan akan melayani hambanya. Dalam pernikahan Yahudi, mempelai wanita diperlakukan seperti ratu dan mempelai pria seperti raja. Jadi Anda tidak akan mengharapkan raja untuk melayani para pelayannya, tetapi Yesus akan melayani hamba-hambanya. Raja kita akan melayani hamba-hambanya yang setia ketika dia menyambut kita pada saat kedatangannya kembali. Dan dia akan memberikan upah atas kesetiaan kita. Saudara, berjaga-jaga berarti waspada. Siap sedia, tidak terkejut tiba-tiba. Jadi istilah waktu disidak itu kita siap. Itulah sikap yang harus dimiliki terhadap kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kedatangannya akan seperti pencuri, tanpa pemberitahuan dan tak terduga. Kita harus siap. Pendeta Presbyterian yang saleh Robert Murray McKinney terkadang bertanya kepada orang-orang, apakah Anda percaya bahwa Yesus akan datang hari ini? Jika mereka menjawab tidak, ia berkata, kalau begitu sebaiknya Anda bersiap-siap karena dia akan datang pada saat yang tidak Anda duga. Ya, selain menunggu dan bersiap-siap, Anda harus bekerja untuk Tuhan. Ya, agar kita tidak berpikir bahwa berjaga-jaga dan menanti adalah satu-satunya yang ia tuntut. Yesus menambahkan perumpamaan ini untuk mendorong kita bekerja ketika ia datang. Saudara, para rasul, ya sekarang mungkin para gembala atau guru, memiliki tanggung jawab khusus untuk memberi makan rumah tangga Allah, gerejanya. Tetapi kita masing-masing memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan di dunia ini, yang ditugaskan kepada kita oleh Tuhan. Tanggung jawab kita adalah untuk setia ketika ia datang. Saat Tuhan datang, saya lagi ngajar Alkitab, wah itu berbahagia sekali. Kita mungkin tidak tampak berhasil di mata kita sendiri atau di mata orang lain. Di mata gereja mungkin tidak berhasil. Itu tidak penting. Yang Allah inginkan adalah kesetiaan. Begitu orang percaya mulai berpikir bahwa gurunya tidak akan datang kembali, hidupnya akan memburuk. Buat apa saya melayani Tuhan? Buat apa saya capek-capek bekerja? Mendingan saya menikmati diri sendiri. Nah, saudara, hubungan kita dengan orang lain bergantung pada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jika kita berhenti mencarinya, kita akan berhenti mengasihi umatnya. Motif kehidupan dan pelayanan Kristen haruslah keinginan untuk menyenangkan Tuhan dan ditemukan setia pada saat kedatangannya kembali. Setia itu mahal di hadapan Tuhan, saudara. Saya tidak yakin bahwa Lukas 12 ayat 46 mengajarkan bahwa orang percaya tidak setia kehilangan keselamatan mereka. Karena masuknya kita ke surga bukan bergantung pada itu, tetapi bergantung pada iman kepada Yesus Kristus, bukan pada perbuatan baik. Frasa memisahkannya berarti memisahkannya dan memisahkannya. Orang tidak percaya pun dapat diterjemahkan tidak setia.
Tidak percaya pun tidak dapat diterjemahkan tidak setia. Tuhan kita akan memisahkan orang percaya yang setia dari yang tidak setia. Dia akan memberi upah kepada yang setia, tetapi hamba-hamba yang tidak setia akan kehilangan upah mereka. Penghakiman Allah akan adil. Penghakiman itu akan didasarkan apa yang diketahui para hamba tentang kehendak Allah. Itu bukan berarti semakin bodoh kita semakin mudah bagi kita untuk menghadapi tata penghakiman Kristus. Kita dinasehati untuk mengetahui kehendak Allah. Lewat mana? Lewat firman Tuhan. Dan bertumbuh dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Yesus menyatakan sebuah prinsip umum. Semakin banyak kita terima dari Allah, semakin besar pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Saudara, selain menunggu, selain kita bekerja, kita juga harus berperang. Peperangan rohani. Saat kita menanti, berjaga dan bekerja, kita tidak akan mengalami masa yang mudah. Karena setan itu nggak suka, saudara. Karena kita adalah orang asing di wilayah musuh. Gambaran yang Yesus gunakan adalah api, baptisan, dan pepecahan, berbicara tentang pertentangan dan konflik. Bagi orang Yahudi, api adalah simbol penghakiman dan kedatangan Tuhan ke dunia ini memang membawa penghakiman. Baptisan Tuhan pada Lukas 12 ayat 50 merujuk pada penderitaan dan kematiannya yang digambarkan dengan baptisannya di sungai Yordan. Para rasul tentu saja menerima baptisan penderitaan saat mereka bersaksi bagi Kristus setelah Pentakosta. Jadi kita harus menanti, udah pasti ada peperangan rohani. Anda akan dikilik sama orang, dihina oleh orang, tetapi di sana dilihat apakah Anda setia. Ya, Anda tidak harus takut kepada manusia, takutlah kepada Allah. Lukas membuka kitabnya dengan mengumumkan damai sejahtera di bumi, tetapi ia mendapati Tuhan seolah-olah menentang janji ini. Ya, damai sejahtera hanya untuk umat-umat Allah. Ya, Yesus memang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang percaya kepadanya. Tetapi seringkali pengakuan iman mereka ya menjadi pernyataan perang di antara keluarga dan sahabat mereka. Yesus adalah penyebab perpecahan ini. Kalau kamu tidak mengikuti aku, kamu adalah musuhku. Ya, tetapi bahkan jika tidak ada damai sejahtera di bumi, saudara, kita umat-umat Allah ada damai sejahtera di surga. Karena karya Yesus Kristus yang telah selesai di kayu salib. Setelah memberi instruksi kepada murid-muridnya tentang 4 waspada, kemunafikan, ketamakan, kekhawatiran, dan kecerobohan, Yesus berbalik dan memberikan peringatan terakhir. Ini adalah kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Yaitu, waspadalah terhadap kebodohan spiritual, saudara. Lukas 12 ayat 54 sampai 59. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas, terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa kamu juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum membayar lunas hutangmu sampai lunas. Saudara, waspadalah terhadap kebodohan spiritual. Yesus menggunakan 2 ilustrasi untuk menekankan kepada orang banyak pentingnya ketajaman dan ketekunan dalam hal-hal rohani. Pertama, ia berbicara tentang cuaca, dan kemudian ia berbicara tentang gugatan hukum. Yang pertama, ketajaman. Saudara, jika orang-orang memiliki ketajaman dalam hal-hal rohani, seperti halnya mereka dalam hal cuaca, mereka akan lebih baik. Orang banyak dapat meramalkan badai, tetapi mereka tidak dapat meramalkan penghakiman yang akan datang. Mereka tahu bahwa suhu akan segera berubah, tetapi mereka tidak dapat menafsirkan tanda-tanda zaman. Bangsa Yahudi memiliki kitab suci yang bersifat nubuat selama berabad-abad, dan seharusnya dia tahu apa yang sedang dilakukan Allah. Tetapi para pemimpin agama mereka menyesatkan mereka. Sungguh tragis bahwa manusia zaman sekarang dapat meramalkan pergerakan benda-benda langit, membelah atom, atau bahkan menempatkan manusia di bulan,
bisa buat AI, tetapi mereka buta terhadap apa yang sedang dilakukan Allah di dunia. Mereka tahu cara mencapai bintang-bintang, tetapi mereka tidak tahu cara mencapai surga. Dunia kita terdidik memiliki banyak pengetahuan ilmiah, tetapi tidak banyak hikmat rohani. Ya, saudara, itu artinya kita tajam terhadap hal-hal rohani. Ya, kedua, ketekunan. Siapapun akan melakukan apapun yang terhindar dari penjara, bukan? Tetapi berapa banyak orang menerapkan perhatian dan ketekunan yang sama untuk terhindar dari neraka? Kayaknya sekarang orang nggak takut ya untuk mau masuk neraka ya. Jika para pengacara dan hakim mau memeriksa firman Tuhan seteliti, mereka memeriksa kitab hukum-hukum mereka, mereka akan memperoleh hikmat yang tidak dapat diberikan oleh hukum. Bangsa Israel sedang berbaris menuju penghakiman, dan hakimnya adalah Allah yang Maha Kuasa. Namun mereka tidak mencari syarat-syarat perdamaian. Syarat perdamaian adalah mempercayai Tuhan Yesus, tetapi mereka malah menolak Tuhan Yesus. Yesus tahu bahwa tentara Romawi akan datang untuk menghancurkan kota dan bait suci, tetapi dia tidak dapat meyakinkan orang-orang untuk bertobat. Utang mereka menumpuk dan mereka harus membayar lunas sampai lunas terakhir. Saudara penutup, saudaraku, camkanlah 5 kewaspadaan yang diajarkan Tuhan Yesus. Waspada terhadap kemunafikan, ketamakan, kekhawatiran, dan kecerobohan, dan kebodohan rohani. Kita harus menerapkan kebenaran ini dalam kehidupan kita secara pribadi. Jika kita tahu badai akan datang, kita harus bersiap menghadapinya. Jika kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali menghakimi orang, kita harus bersiap menghadapinya. Jika kita tahu petugas akan datang untuk membawa kita pada pengadilan, kita berusaha mencari pengacara atau sesuatu yang dapat melepaskan kita dari hukum itu dan mencoba menyelesaikan kasus itu di luar pengadilan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah perantara kita Allah dan hanya Dia satu-satunya dapat mendamaikan kita dengan Allah. Carilah Tuhan Yesus. Saudara, badai murka Allah sedang datang dan sang hakim sudah berdiri di depan pintu. Karena itu, Yakobus 5 ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 2 Korintus 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan itu. Sungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu, saudara. Saudara, demikian firman Tuhan, semoga menjadi berkat dan benar-benar kita resapi firman Tuhan itu untuk menghindarkan diri kita dari kemunafikan, ketamakan, kekhawatiran, dan kecerobohan, dan janganlah kita bodoh rohani seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, part 1 dari Lukas akan selesai minggu depan. Judulnya adalah pertanyaan dan jawaban. Setelah itu saya akan masuk ke 3 pengajaran apologetik tentang iman sejati itu seperti apa. Oke, saudara, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu, kita mengakhiri Bible Study malam hari ini. Haleluya. Makasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pengajaran malam hari ini. Kami jadi umat-umat Tuhan, orang-orang pilihan Allah, orang-orang sudah dipanggil, yang sudah ditentukan, yang menjadi murid-murid Kristus, yang memiliki kesiapan, yang memiliki kesiagaan, sehingga menjadi orang-orang senantiasa waspada, berjaga-jaga di dalam menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur, dan kami memiliki iman yang kuat dalam Engkau, dengan segala sesuatu pun, apapun saat ini yang sedang kami alami, kami hadapi, yang terjadi dalam kehidupan kami percaya membuat kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah kami senantiasa menjadi orang-orang yang apa adanya, yang mengutamakan karakter, bukan validasi, bukan reputasi, tetapi kami mengutamakan karakter seperti karakter Kristus. Dan kami tidak menjadi orang-orang yang tamak, tapi kami senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak menjadi orang-orang khawatir, tapi kami percaya bahwa Allah pemelihara kehidupan kami, bahwa Allah yang sanggup mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Jika kami menjadi orang-orang yang senantiasa terus bersyukur dan bersyukur selalu. Dan kami menjadi orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, yang selalu waspada, berjaga-jaga untuk menghadapi Tuhan, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih buat pengajaran malam hari ini. Bila kami memiliki intelektual, memiliki kemampuan, kepandaian, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang bodoh, tapi memiliki hal yang dari Roh Kudus, memimpin setiap kami semuanya. Oleh sebab itu, malam hari ini Roh Kudus pimpin kami semuanya. Tuntun dan bimbing kami. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Sebab itu, bawa kami semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin percaya, semakin hari semakin keintiman kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati hamba-Mu, Pastor Depecang, yang membuatkan kami tambahkan terus hikmat, wahyu daripada Roh Kudus, mengalir pengertian-pengertian daripada Roh Kudus, sehingga senantiasa apa yang saat ini menjadi bagian dalam kehidupannya, sebagai pengajar, untuk mengajar setiap kami semuanya, agar kami semakin hari juga semakin melihat kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih, berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, berkati hamba-Mu dalam rumah tangga, berkati hamba-Mu dalam pelayanan segala sesuatunya. Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang disampaikannya, perkataan-perkataan daripada Roh Kudus mengalir dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami yang saat ini ada dalam kelas ini, kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa terus memberkati kami, dan kesehatan, kekuatan yang luar biasa, pengertian-pengertian yang daripada Roh Kudus tanamkan dalam hati setiap kami. Roh-Mu yang mengajar dalam setiap pribadi lepas pribadi yang ada, sehingga kami semakin hari semakin memahami, kami semakin hari semakin mengerti apa yang saat ini direncanakan Tuhan melalui Roh-Mu di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri Bible study malam hari ini, dan kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Silakan Pak David untuk doa berkat. Oke. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, dan bahkan untuk selama-lamanya. Amin.